ketemu lagi nih oleh aku Asifa di podcast Tebu Masa. Dan tentunya aku tidak sendirian dong di sini. Aku bersama dua narasumber yang keren-keren. Yang pertama datang Neng dari mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia. Halo Kak Neng. Assalamualaikum Asifa. Assalamualaikum semua. Dan yang kedua ada Kak Alam, mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia juga. Halo Kak Alam. Halo Asifa, salam kenal Alam Mudawam. Wow, keren-keren banget dong ya. Nah, kali ini tema yang kita bakal bahas adalah wanita dan persoalan gender pada masyarakat Arab. Benar nggak, Kak? Betul dong. Iya, benar sekali. Oke, pertama aku mau nanya dong nih, apa sih awal mulanya adanya persoalan gender di Arab? Siapa dulu nih yang jawab? Saya coba jawab ya. Oke, Kak. Arab Saudi itu kan negara yang menganut pada ajaran agama Islam dan juga budayanya, seperti membatasi ruang gerak dalam gender perempuan yang mereka anut dari budaya pendahulu mereka. Jadi udah zaman dulu, seperti yang kita ketahui, Arab Saudi itu benar-benar sangat menjunjung tinggi sistem patrilineal. Dan juga dulu kan sempat kita dengar kelahiran perempuan itu sangat tidak diinginkan, sehingga banyak bayi-bayi perempuan yang terbunuh saat itu. Nah, itu sampai sekarang itu, walaupun memang tidak sadis zaman dulu, sampai sekarang itu masih dianut gitu. Ada pula teologi yang membahas tentang pembebasan, di mana persamaan keadilan distributif secara vokal mengutuk eksploitasi manusia oleh manusia, penindasan dan persekusi, dan segala hal yang berbentuk simpati kepada yang tertindas dan lemah, dan membuat ruang bagi peninggian derajat mereka lewat formulasi-formulasi teologis. Nah, di samping perhatian terhadap masalah kebebasan dan persamaan, teologi kebebasan ini juga digunakan untuk mengemansipasi mereka yang tertindas gitu, perempuan-perempuan yang merasa tertindas karena tidak ada kesetaraannya dalam kehidupan ini, karena merasa direndahkan sebagai kaum yang direndahkan dibanding kaum laki-laki. Nah, selain itu, teologi kebebasan ini juga bermaksud untuk menciptakan struktur baru, non-eksploitatif, dan berkeadilan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan derajat manusia. Jadi adanya kesetaraan, ya walaupun memang tidak setara banget kalau di Arab Saudi, susah kayak gitu ya. Tapi setidaknya adanya peningkatan derajat gitu, nggak yang direndahkan banget kaum wanita itu. Tetapi di sisi lain, apabila seorang perempuan diberi kesempatan untuk berkuasa gitu ya, maka ditakutkan kalau mereka itu bakal berperilaku seperti kaum laki-laki. Jadi ini yang membuat mereka itu sulit untuk menjadikan perempuan itu setara dengan laki-laki. Dengan masih adanya keyakinan yang seperti ini, berarti dapat disimpulkan bahwa faktor Arab Saudi tidak pro dengan kesetaraan gender itu karena warga negara Arab Saudi masih kurang kesadarannya, pemahamannya tentang kesetaraan gender. Kayak gitu. Itu jawaban dari saya, Asifah. Awal mulanya itu emang gara-gara Arab Saudi mayoritasnya beragama Islam juga. Dan juga Arab Saudi itu masih kurang sadar ya akan pemahaman tentang kesetaraan gender itu. Terus ya sebenarnya bukan masalah dari agama Islam ya. Sebenarnya dalam Islam itu kan memang sudah jelas kedudukan perempuan juga tidak ada direndahkan di situ, bahkan sangat dimuliakan gitu, sangat dihormati. Bahkan yang harus dihormati itu kan kata Rasulullah itu siapa Rasulullah yang harus dihormati? Yang pertama ibumu, baru kan yang keempat itu ayahmu, dan itu udah jelas banget. Cuman memang budaya terdahulu sebelum datangnya Islam itu masih tetap berpengaruh, yaitu budaya patrilineal seperti zaman dulu yang seperti saya katakan tadi, banyak bayi-bayi perempuan yang dibunuh. Jadi karena dulu tuh berpikiran kalau punya anak perempuan itu seperti dapat malapetaka, seperti itu. Jadi lebih baik punya anak laki-laki kayak gitu. Padahal kan mereka dengan secara tidak langsung dulu tidak berpikir kalau misalnya nggak ada perempuan gimana untuk melanjutkan keturunan kan kayak gitu. Cuman zaman dulu itu ya perempuan-perempuan bayi-bayi yang bertahan itu ya bayi-bayi dari
kalangan-kalangan raja, kalangan-kalangan yang berkuasa lah gitu. Mungkin kalau orang-orang biasa tuh mungkin lebih baik bayi-bayi mereka dibunuh daripada mereka dijadikan budak-budak kayak gitu. Kayak gitu, Aspa. Tapi dalam Al-Quran sendiri dijelaskan bahwa memang derajat wanita itu sangat mulia. Iya, benar banget kalau dalam Al-Quran tuh. Terus kenapa sih wanita tuh sangat dibatasi dalam banyak hal di Arab? Nah, jadi kalau ini, yaitu Arab Saudi itu adalah merupakan sebuah negara yang konservatif antara perpaduan sosial dan juga agamanya. Hal ini terlihat pada budaya homogen masyarakat yang terdiri atas kesukuan dan hubungan agama yang erat dan menjadikan kawasan ini unik dengan beragam budayanya yang komplit. Sehingga untuk membedakan antara prinsip Islam dengan adat atau budaya Arab itu sangat sulit. Beberapa kepercayaan budaya Arab Saudi yang melarang perempuan mengendarai kendaraan lalu menjadi bagian dari substansi hukum bukanlah berasal dari hukum Islam, melainkan muncul dari upaya masyarakat dalam melestarikan suatu budaya. Sebagian besar masyarakat Arab Saudi juga meyakini bahwa tugas utama seorang perempuan itu hanya berada di rumah saja. Karenanya, Arab Saudi memiliki undang-undang yang mengatur bahwa perempuan itu harus mendapatkan izin dari wali laki-laki mereka dalam melakukan aktivitas di kehidupannya sehari-hari. Nah, pada kehidupan berkeluarga atau rumah tangga, laki-laki dan perempuan itu memiliki tingkatan yang berbeda gitu. Jadi kalau misalkan laki-laki itu bertugas untuk mencari nafkah buat keluarganya, sedangkan perempuan itu hanya diperbolehkan di rumah saja untuk mengurus rumah tangga. Di Arab Saudi, laki-laki juga harus mampu mengatur dan mengendalikan kebebasan istrinya. Kebebasan itu sendiri pada bentuk cara berpakaian hingga dengan tingkah laku istrinya sendiri. Sesuai konteks dan budaya Arab Saudi, perempuan yang sudah berkeluarga dikatakan berhasil itu kalau misalkan dia bisa mengurus rumah tangga. Akan tetapi, jika perempuan itu ikut bekerja mencari nafkah dan mengejar karirnya, dikhawatirkan hal ini akan mendorong seorang perempuan itu akan mengambil alih semua tugas laki-laki dan berujung pada persaingan pada berbagai bidang. Hal tersebut akan mengganti ciri-ciri normatif perempuan Arab pada umumnya. Jadi seperti itu. Berarti memang benar ya kalau perempuan tuh di Arab tugasnya tuh hanya di rumah-rumah aja. Ya udah di rumah aja, nggak usah kemana-mana. Iya. Karena takutnya kalau dia bekerja bakal tugas-tugas laki-laki tuh bakal yang megang kayak gitu kali ya. Iya, nanti kalau misalkan perempuan itu bisa nyari duit gitu, ntar yang laki-laki nggak bisa kerja gitu, kasihan kan. Iya, benar-benar. Jadi diutamakan laki-laki dulu. Nah, terus bagaimana tuh perspektif Islam dan juga Al-Quran memandang terkait dengan persoalan kesetaraan gender seperti ini? Oke, Sipa, aku akan coba jawab ya pertanyaan itu. Nih, dalam perspektif Islam sendiri dan Al-Quran menekankan dua pandangan mengenai kedudukan perempuan. Pertama, pandangan yang menjunjung tinggi kesetaraan laki-laki dan perempuan, dan yang kedua, pandangan yang menunjukkan adanya superioritas laki-laki atas perempuan. Nah, bingung kan? Jadi apa sih kok ada dua pandangan itu? Jadi
Bukan berarti pandangan tersebut itu membedakan gitu, tapi lebih menjelaskan. Al-Quran itu kan sebagai pembeda, sebagai petunjuk yang nyata. Nah, jadi dengan izin Allah, laki-laki itu memiliki sedikit superioritas. Jadi dikasih izin sama Allah di atas perempuan agar Islam dapat diterima dengan baik. Hal ini dapat ditemukan dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Dalam ayat ini ada dua pandangan mengenai kedudukan perempuan. Nah, dua pandangan ini tercermin dalam dua aspek yang digunakan dalam memahami Al-Quran, yaitu aspek normatif dan kontekstual. Dalam aspek normatif, Al-Quran itu kesetaraan gender dapat ditemukan dalam pernyataan hak yang seimbang. Nah, jadi antara laki-laki dan perempuan itu memiliki hak yang sama gitu, nggak dibeda-bedain. Kita itu punya hak untuk beribadah, kita juga punya kewajiban yang sama untuk beribadah juga, kayak gitu. Nggak ada yang harus melarang-larang gitu antara laki-laki dan perempuan. Nah, aspek normatif di sini berarti bahwa aspek yang terdapat dalam Al-Quran ini bisa diterapkan di masa apapun karena bersifat eternal. Nah, selanjutnya ada aspek kontekstualnya, bisa ditemukan dalam pernyataan suami satu tingkat di atas istri. Jadi aspek kontekstual di sini berarti bahwa aspek yang terdapat dalam Al-Quran berkaitan dengan masalah-masalah yang terjadi pada masa itu dan bagaimana Al-Quran merespon masalah tersebut. Nah, jadi itu menurut Al-Quran ya. Dan kalau menurut engineer dalam Nuryatno, dicakupkan dua aspek tersebut dalam satu ayat. Nah, dimaksudkan agar ayat tersebut dapat diterima oleh masyarakat, di mana ayat tersebut diturunkan dan sekaligus bisa diterapkan di masa yang akan datang. Nah, ketika situasi sudah berubah gitu, seperti masa sekarang gitu, dan lebih kondusif ya. Ini pernyataan dari Nuryatno tahun 2001. Nah, Al-Quran juga menegakkan prinsip persamaan derajat antara laki-laki dengan perempuan. Dengan kata lain, kitab suci memberikan perhatian pada persoalan kesetaraan tersebut. Jadi itu udah ada di dalam Al-Quran itu. Jadi adapun prinsip dasar yang membahas tentang persoalan kesetaraan gender, prinsip-prinsip tersebut diciptakan dari esensi yang sama. Karena berasal dari esensi yang sama tersebut, si engineer ini tuh menolak pandangan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Nah, gimana tuh ya ada perbedaan seperti itu. Sedangkan dalam Al-Quran sendiri memang Hawa itu memang tulang rusuknya Adam kan gitu. Nah, prinsip kedua, Tuhan itu memuliakan semua anak Adam, termasuk itu laki-laki, mau itu laki-laki dan perempuan, jadi nggak ada perbedaan. Dan yang terakhir, baik laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan hal dari Tuhan bila mendapat pahala gitu. Pahala itu kayak timbal balik antara perbuatan kita gitu. Kalau misalnya kita berbuat baik ya pasti kita dapat pahala gitu. Pahala dari Tuhan itu dari Allah bila melakukan perbuatan yang baik. Itu seperti reward lah ya, punishment gitu. Akan tetapi hal ini berbanding terbalik lah dengan keadaan yang terjadi di Arab Saudi sebelum adanya kesetaraan tersebut. Jadi kesadaran peningkatan kesetaraan gender. Jadi susah sih ya kalau misalnya di Arab Saudi itu untuk adanya kesetaraan gender, sedangkan mereka itu budayanya masih patrilineal dan perempuan itu masih ruang geraknya masih dibatasi. Jadi itu pendapat saya sih. Itu Asifah. Berarti kalau dalam Al-Quran tuh berbanding terbalik banget ya sama Arab Saudi. Kalau di Al-Quran kan perempuan sama laki-laki itu benar-benar sama haknya. Kan kalau di Arab Saudi kan laki-laki tuh lebih di atasnya perempuan, ya kan? Justru nggak semua sih orang Arab itu terlalu meninggikan laki-laki gitu. Jadi perempuan tuh rendah, enggak. Karena kan di Arab Saudi sendiri itu agamanya mayoritas Islam. Mereka juga ada yang benar-benar paham agama itu benar-benar paham, walaupun memang ada sebagian dari mereka yang masih mengambil budaya
terdahulu gitu, nenek moyang mereka terdahulu yang benar-benar mengutamakan laki-laki dan nggak ada itu perempuan itu setara dengan laki-laki. Tapi kan di dalam Al-Quran sendiri itu dijelaskan adanya persamaan hak, dan di Arab Saudi itu kan otomatis orang-orangnya tuh udah pintar-pintar agamanya, dan itu kan sumber ilmu agama Islam tuh kan ada di sana. Jadi menurut saya sendiri ada sebagian yang berpandangan seperti ya masih patrilineal dan masih mengikuti nenek moyang terdahulu, dan ada juga yang udah ya mereka tuh tahu kalau wanita itu mulia gitu, perempuan itu mulia, haknya juga sama seperti laki-laki, walaupun memang haknya sama, tapi tetap laki-laki itu sebagai pemimpin kayak gitu. Mungkin lebih gini aja kali ya, perempuan nggak mungkin jadi pemimpin di sana gitu, tapi kalau untuk kesamaan haknya sama aja gitu. Lebih ke ruang geraknya dibatasi aja sih, nggak seperti laki-laki, tapi mereka tetap dihormati kayak gitu. Itu menurut saya. Kasih. Iya. Nah, terus kan pasti kan kayak gitu kan, yang lagi di Arab ada yang pro dan kontra gitu kan tentang kesetaraan gender gitu. Nah, terus gimana sih pendapat para ulama-ulama tentang kesetaraan gender seperti ini? Pasti kan ulama banyak yang berpendapat tuh, antara dia pro, antara dia yang kontra. Jadi itu kalau kita ngomongin ulama, jadi ada sebagian pandangan ulama itu yang terkait dengan perempuan, yakni penciptaan perempuan sebagai penggoda, dan juga ketidakrasionalan perempuan. Itu dianggap bias dan misoginis oleh Muhammad Quraisy Shihab. Pandangan-pandangan ini menurut Shihab bersumber pada pandangan lama yang menyepelekan dan memarginalisasi seorang perempuan. Pandangan-pandangan ini tuh tidak dapat dijustifikasi baik oleh akal maupun agama, walaupun mereka menggunakan teks agama. Nah, kemudian ada juga dari Al-Ghamidi memiliki 4 ide gagasan reformis yang pada tanggal 9 Desember 2009 menulis sebuah artikel di Okas yang mendukung kesetaraan gender, juga mengatakan bahwa pelarangannya tidak memiliki dasar syariah. Yang pertama itu ada menantang kompetensi agama para ulama. Menurutnya, kesetaraan adalah hal alami dalam kehidupan umat. Larangan yang selama ini dimunculkan tanpa bukti agama yang jelas, yang hanya didasarkan pada kebiasaan dan tradisi. Nah, yang kedua ada menyangkut otoritas ulama mengenai ijtihad yang dianggap memihak dan tanpa bukti, penyelidikan yang hanya menerima pendapat ulama senior saja. Nah, pengambilan keputusan model ini dalam Salafi itu dilarang. Al-Ghamidi meminta raja mengakhiri ijtihad tersebut karena dianggap mengancam kesatuan umat dan menyebabkan banyaknya pertikaian. Nah, yang ketiga, Al-Ghamidi lebih rasional. Berdasarkan pada tren al-wasatiyah yang memperkuat kaum liberal, di mana kesetaraan gender adalah akibat dari kebijakan yang telah mengakar di Arab Saudi selama 30 tahun terakhir. Sehingga masyarakat berusaha untuk mendapatkan kesamaan hak tanpa ada yang terabaikan. Nah, ada juga yang keempat, yakni pragmatis berdasarkan pengalamannya sebagai kepala haya, penegak larangan percampuran gender. Seorang pria dan wanita dapat bertemu hanya berdua saja melalui webcam, tanpa harus berjumpa secara fisik, sehingga mereka tuh
yang mengutuk percampuran gender dalam bentuk konvensional sudah ketinggalan zaman. Karena bentuk interaksi yang selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman. Salah satu ulama konservatif di Arab Saudi, yaitu Syekh Abdurrahman Al-Barok, beliau berusia 77 tahun, mengeluarkan fatwa pada 22 Februari 2010 yang isinya memperingatkan kepada kaum liberal untuk tidak mempromosikan kesetaraan gender. Karena menurutnya kesetaraan antara pria dan wanita dalam pekerjaan dan pendidikan itu adalah haram. Karena akan menimbulkan tatapan yang mengundang syahwat. Apalagi jika harus terjadi pertemuan antara seorang pria dan juga wanita. Itu akan memberikan suatu kemudorotan yang besar gitu. Bahkan menurutnya kaum yang mendukung kesetaraan gender itu orang yang tidak beriman serta dianggap murtad, sehingga jika mereka tidak bertaubat dapat dibunuh. Hal ini diperkuat dengan pandangan dari Syekh Yusuf bin Abdullah Al-Ahmad, profesor di Departemen Syariah di Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud di Riyadh, mengeluarkan fatwa pada bulan Maret tahun 2010. Beliau menyerukan agar Masjidil Haram di Mekah diperbesar untuk mencegah percampuran jenis kelamin. Dia menyatakan bahwa saat tawaf tidak mengizinkan istrinya ataupun kerabat lainnya untuk bersentuhan dengan lawan jenis, sehingga menyarankan untuk memperluas Masjidil Haram dari 900.000 menjadi 10 juta orang. Ya, kayak gitu aja jawabannya, Kak. Wah, banyak sekali ya berarti ya pendapat-pendapat para ulama tentang kesetaraan gender seperti ini. Dan kalau yang didengar tadi tuh ulama-ulama yang nggak setuju tentang perempuan dan laki-laki itu sama, itu gara-gara takutnya ada yang mudarat gitu ya. Ya, takutnya banyak muncul suatu kemudorotan gitu, Kak. Iya, benar-benar. Takutnya saya mau seperti itu. Nah, terus kalau baru-baru ini kan negara Saudi Arabia itu memperbolehkan tuh wanita untuk menyetir mobil keluar rumah. Nah, ini nih bentuk perubahan yang mematakan persoalan gender di sana, tahu bagaimana? Oke, Asifa. Saya akan coba jawab pertanyaan dari Asifa ya. Jadi, ini tuh terjadi dari sekitar 2 tahun yang lalu gitu ya. Ini juga atas izin dari Pangeran Arab. Jadi ini merupakan bentuk emansipasi wanita di Arab. Nah, ini tuh terkesan lambat gitu dibanding negara-negara lain yang memperbolehkan wanita itu mengendarai mobil, bisa bekerja profesinya sama dengan laki-laki, kayak gitu. Nah, sekarang itu baru-baru terjadi di Arab, itu pun dengan persetujuan Pangeran Arab, meskipun ini tuh tetap menjadi pro dan kontra di sana. Jadi kan karena selain pangeran itu menjadi tempat orang yang selalu dijadiin bulan-bulanan pro dan kontra di sana, udah gitu keputusan-keputusannya juga selalu menimbulkan pro dan kontra. Nah, kayak gitu. Jadi keputusannya ini tuh belum benar-benar jadi keputusan yang fix di sana, tapi masih dikaji, masih tetap diperhatikan gimana sih kelanjutannya dari keputusan ini, apa menjadi dampak yang baik untuk negara Arab atau tidak. Nah, meskipun ada kebebasan di sana gitu, di sana itu kita bisa lihat wanita sudah bisa nyetir tanpa izin wali, bisa bepergian dan bisa bekerja yang profesinya sama dengan laki-laki kecuali pemimpin ya. Tapi Arab Saudi itu tetap mengutamakan laki-laki sih sebagai pemimpin gitu, sebagai waris, dan tetap memakai sistem patrilineal. Dan menurut saya sih kebebasan tersebut tuh hanya sebagai emansipasi aja gitu.
untuk memperlihatkan ini loh Arab Saudi juga sama kok sama yang lain gitu, ada kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, padahal walaupun dilihatnya oh ya perempuan udah bisa nyetir nih, udah bisa kemana-mana tanpa izin wali nih, udah bisa kerja kayak sama seperti laki-laki nih profesinya, tetap di Arab Saudi itu susah. Antara kesetaraan itu sepertinya nggak akan ada lah seperti negara-negara lain, apalagi negara-negara Eropa ya, gitu. Karena memang aturannya sendiri sangat ketat dan mereka itu juga kan pemimpinnya adalah seorang raja dan raja itu sangat mutlak kan kalau udah memimpin suatu negara, dan pasti juga menjunjung tinggi ya pedoman ya dalam Al-Qur'an tentunya dan para pendahulu-pendahulu mereka. Jadi susah sih kalau di Arab itu adanya kesetaraan gender, walaupun mereka itu udah berusaha benar-benar memperlihatkan ini loh adanya hak sama gitu perempuan di Arab dengan negara-negara lain. Seperti itu sih pendapat saya. Berarti ini hanya bentuk emansipasinya doang ya di negara Arab untuk wanita. Iya, bentuk ya untuk pengen ngeliatin aja ini loh, kita juga sama kayak negara-negara lain, perempuan-perempuan di kita juga bisa gitu nyetir keluar, bisa kerja seperti orang-orang lain, seperti laki-laki kayak gitu. Padahal untuk sama adalah kesetaraan gender di sana itu susah sekali gitu, seperti misalnya di Brazil atau di Eropa kayak di Amerika gitu. Enggak lah, itu jauh banget gitu. Karena memang di Arab sendiri itu sistem patrilinealnya itu sangat kuat, udah gitu sangat menjunjung tinggi budaya dari nenek moyang mereka, dan juga tentu saja mengikuti pedoman Al-Quran kayak gitu. Aduh, keren-keren banget nih narasumber kita. Dan oke, teman-teman, ternyata memang ya wanita sangat dibatasi melakukan kegiatan di luar kalau di Arab, karena memang Arab meyakini bahwa tugas wanita itu hanya di dalam rumah saja. Maka dari itu wanita benar-benar berbeda kedudukannya dengan laki-laki di sana. Tapi jangan khawatir karena wanita Arab di sini sudah mulai dilonggarkan kan ya, karena adanya bentuk emansipasi pada wanita. Begitu aja kan ya Kak, dan akhir kata saya Asifah pamit, dan saya juga berterima kasih nih kepada Kak Neng dan juga Kak Alam untuk jawaban-jawaban dari kakak semua yang keren-keren banget tentunya loh. Senang banget kita bisa diundang di sini. Semoga jawaban-jawaban kita tuh bermanfaat buat semuanya. Amin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.